20 abad yang lalu, sebuah mahakarya arsitektur militer terpanjang di dunia dibangun. Bukan sekedar untuk membatasi wilayah, tapi sebagai garis tipis antara kelangsungan hidup peradaban dan kepunahan massal. Rumor dari legenda kuno mengatakan bahwa tembok besar Tiongkok didirikan demi mengantisipasi ancaman paling mengerikan, yaitu monster purba bernama Tautei yang lahir dari meteorit yang jatuh di Gunung Gowu. Namun, bagaimana jika semua rahasia pertahanan ini justru disaksikan langsung oleh para tentara bayaran Eropa yang tersesat di daratan Tiongkok? Tanpa berlama-lama, mari kita bedah alur cerita dari film fantasi sejarah berjudul The Great Wall tahun 2016. Kisah kita terkunci pada masa dinasti Song Utara abad ke-11, tepat ketika Kaisar Renzong menduduki tampuk kepemimpinan tertinggi. Meskipun lini masa sejarah ini jarang dieksplorasi secara pop kultur, tapi realitasnya era ini adalah masa keemasan teknologi sekaligus titik paling rentan bagi Tiongkok akibat ancaman dari barbarnya pasukan kavaleri nomaden utara. Di tengah hamparan gurun pasir yang ganas, terlihat beberapa penunggang kuda yang kelelahan. Mereka bukanlah pengelana biasa, namun sekelompok tentara bayaran asal Eropa yang telah menempuh perjalanan ribuan mil. Misi rahasia mereka sangat senyap sekaligus berbahaya, yaitu menyusup ke daratan Tiongkok demi mencuri formula senjata paling dicari di dunia pada masa itu, yang bernama Black Powder atau bubuk mesiu. Namun, sebelum mereka sempat mengendus jejak bubuk berharga tersebut, nasib sial memaksa mereka menjadi buruan dari sekelompok pasukan suku gunung yang sangat barbar dan kejam. Setelah berhasil lolos dari kepungan, mereka memutuskan untuk berlindung di sebuah celah tebing pegunungan berbatu. Di tengah kegelapan malam yang menusuk tulang, atmosfer mendadak berubah menjadi sangat mencekam ketika sesuatu yang tak kasat mata bergerak sangat cepat dan senyap. Mengintai mereka dari balik semak-semak, hingga dalam hitungan detik kepanikan pun pecah. 3 orang dari kelompok mereka lenyap secara misterius tanpa sempat mengeluarkan suara. Tragedi malam itu menyisakan 2 orang yang bertahan hidup berkat insting tempur yang luar biasa. Mereka adalah William, seorang pemanah ulung dari Irlandia, dan sahabat setianya Tovar, seorang petarung tangguh dari Spanyol. Di tengah kebingungan dan kegelapan, sebuah bayangan mengerikan menerkam mereka. Dan dengan satu gerakan refleks, William berhasil menebas dan membunuh makhluk aneh tersebut di tengah gurun. William yang dipenuhi rasa penasaran mendalam memutuskan untuk memotong dan membawa potongan tangan makhluk misterius itu sebagai sebuah barang bukti. Maka keesokan harinya, dengan sisa tenaga yang ada, mereka terus memacu kuda melanjutkan perjalanan demi menuntaskan misi utama mereka. Meskipun di waktu yang sama, kepulan debu dari kejauhan menandakan bahwa pasukan barbar kembali mengejar mereka. Terjepit di posisi yang tak menguntungkan, William mengambil keputusan berani dengan mengejak Tovar mendaki ke arah puncak gunung tertinggi demi memperlambat laju para pengejar. Namun, begitu mereka berhasil mencapai puncak tertinggi, langkah mereka langsung terhenti seketika. Ketika di hadapan mereka, bukan jalan keluar yang ditemukan, melainkan moncong ribuan panah dan tombak dari ratusan pasukan berseragam lengkap yang telah berdiri dalam posisi siaga tempur. Detik itu juga, napas William dan Tovar seakan terhenti oleh kemegahan yang tersaji di depan mata mereka. Mereka menyadari bahwa mereka sedang berdiri di atas jalur pertahanan tembok besar Tiongkok yang sangat legendaris. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka sebagai orang Eropa, William dan Tovar menyaksikan langsung benteng raksasa setinggi puluhan meter yang membentang megah membelah pegunungan sepanjang lebih dari 8.000 kilometer.
Tanpa sempat melakukan perlawanan, kedua tentara bayaran ini langsung diringkus dan diseret ke dalam ruang komando bawah tanah untuk menghadap jenderal tertinggi bernama Jenderal Shaw, sang panglima absolut yang memegang kendali penuh atas Orde Tanpa Nama atau The Nameless Order yang menguasai wilayah benteng barat laut. Di dalam ruangan yang padat oleh aura militer tersebut, muncul sesosok komandan wanita tangguh bernama Komandan Lin Mei, yang secara mengejutkan fasih berbahasa Inggris karena dia telah mempelajari budaya barat dari seorang tawanan Eropa terdahulu. Two of you did this? You speak English? 比我们预计的时间提前了。 Jenderal Shaw langsung menginterogasi tujuan kedatangan mereka dengan tatapan mata yang tajam. Dan guna menyelamatkan leher mereka, William dan Topar memilih untuk merahasiakan misi pencarian mesiu mereka dan berpura-pura sebagai pedagang komoditas biasa yang tersesat. Namun, atmosfer ruangan mendadak berubah menjadi tegang ketika William mengaku bahwa malam sebelumnya mereka telah diserang dan berhasil membunuh seekor makhluk aneh di tengah gurun. Sontak saja, seluruh perwira tinggi di ruangan itu terkejut dan raut wajah mereka berubah menjadi kecemasan yang sangat mendalam. Ketakutan itu terkonfirmasi secara mutlak saat William melemparkan bukti potongan tangan makhluk tersebut ke hadapan para petinggi militer. Melihat cakar yang mengerikan itu, seorang ahli strategi bernama Weng, sang otak ilmiah benteng tersebut, langsung tertarik dan berniat mendalami anatomi potongan tubuh itu demi bisa mengumpulkan informasi intelijensi. Meskipun para jenderal awalnya skeptis dan tak percaya bahwa seorang pria barat bisa membunuh makhluk itu sendirian hanya dengan ayunan pedang. Namun, darah hijau yang masih segar dan melekat pada pedang William memaksa mereka untuk mempercayai kenyataan pahit tersebut. Beast fell back into a chasm. 他一个人，怎么可能？在他们的剑和衣服上都有绿血。叶段长为证，刀剑切口一目了然。 Di tengah interogasi yang belum usai, sebuah alarm darurat berbunyi. Seorang prajurit masuk dengan tergesa-gesa, melaporkan bahwa menara suar di sepanjang benteng telah menyalakan asap isyarat tanda datangnya bahaya fatal. Menanggapi situasi kritis ini, Jenderal Shaw memerintahkan agar William dan Topar ditahan sementara di bawah pengawasan ahli strategi Weng. Sedangkan seluruh elemen pasukan tanpa nama diperintahkan untuk segera mengunci posisi dan menggelar formasi pertahanan 3 lapis di atas tembok. Di dalam ruang tahanan itulah, ahli strategi Weng akhirnya membeberkan rahasia kuno yang selama ini disembunyikan dari dunia luar. Bahwa makhluk yang dihadapi oleh William pada malam itu bernama makhluk Tautei, monster purba yang bangkit setiap 60 tahun sekali untuk memangsa manusia. Namun, penjelasan penting itu terputus karena bumi di bawah kaki mereka mulai bergetar hebat. You killed a Taoten scout. Death, my dear. We need time to pray. Many things about your story have importance. Akibat situasi yang kian darurat dan kunci sel yang mendadak hilang dalam kekacauan, ahli strategi Weng mengambil keputusan untuk membawa William dan Topar ikut naik ke atas benteng. Di atas benteng pertahanan itulah, untuk pertama kalinya, kedua tentara barat ini menyaksikan kecanggihan logistik dan spesialisasi militer dinasti Song yang belum pernah ada di Eropa. Pasukan benteng dibagi secara jenius berdasarkan fungsi yang dibedakan lewat warna baju zirah mereka, di mana pasukan merah atau pasukan elang sebagai spesialis panah jarak jauh, pasukan hitam atau pasukan beruang sebagai barisan infanteri penombak darat, dan yang paling memukau adalah pasukan biru atau pasukan bangau, barisan prajurit wanita yang akan melakukan serangan vertikal menggunakan tali genggaman dari atas tebing benteng. Dari kejauhan, pemandangan hijau pekat mulai merayap naik menutupi lereng Gunung Gowu, disusul oleh suara gemuruh yang layaknya derap langkah jutaan kaki yang sedang berlari kelaparan menuju dinding benteng. Dan itu adalah gelombang pertama dari koloni Tautei. Jenderal Shaw langsung mengacungkan pedangnya, memerintahkan serangan pembuka jarak jauh ketika ribuan panah bermata baja dan bola-bola api raksasa yang dilapisi bubuk mesiu dilontarkan ke udara, menciptakan hujan api yang membakar barisan depan musuh. Namun, serangan masif itu tak memberikan efek kerusakan yang signifikan karena jumlah koloni monster tersebut terlampau masif dan padat.
Melalui strategi yang disusun rapi di atas benteng, terungkap bahwa ribuan monster buas ini dikendalikan penuh oleh seorang Ratu Tautei yang bertubuh raksasa dan berlindung di barisan paling belakang. Sang Ratu mengomandoi seluruh anak buahnya menggunakan sinyal telepatis yang dipancarkan melalui selaput getar di atas kepalanya. Menyadari titik lemah ini, Jenderal Shao memerintahkan fokus tembakan panah tertuju pada Sang Ratu. Namun tetap saja, barisan pengawal Tautei melindunginya dengan rapat. Melihat strategi jarak jauh mulai kewalahan menahan laju musuh yang kian mendekat, Jenderal Shao mulai mengaktifkan pasukan bangau berbaju biru. Dengan keberanian yang luar biasa, prajurit wanita ini melompat dari atas tembok, berayun ke bawah menembus kerumunan monster demi menebas mereka secara langsung di dinding benteng. Sebuah aksi berani mati yang mengorbankan banyak nyawa. Tapi akibat kalah jumlah yang teramat ekstrim, gelombang Tautei akhirnya berhasil menembus barisan pertahanan dan mulai memanjat masuk ke atas dek benteng. Situasi berubah menjadi kepanikan saat pertempuran jarak dekat pecah di atas tembok. Di tengah kekacauan tersebut, sesosok tawanan Eropa senior bernama Ballard memanfaatkan momentum untuk melepaskan belenggu William dan Tovar, mendesak mereka untuk segera mengambil tindakan jika tak ingin mati di tempat itu. Maka atas insting bertahan hidup dan pengalaman tempur, William memilih untuk tidak melarikan diri. Dia mengambil busur panahnya, berkolaborasi dengan Tovar untuk mengamankan sektor dinding yang mulai jebol. Dengan keterampilan bidikan panah William yang legendaris, mereka berdua bekerja sama melumpuhkan setiap Tautei yang berusaha menerkam para prajurit Tiongkok. Melihat serangan Tautei yang mulai terhambat, serta barisan pertahanan di atas benteng yang kembali menguat akibat bantuan tak terduga dari kedua orang barat tersebut, Ratu Tautei akhirnya mengubah kalkulasi perangnya. Dia memancarkan sinyal perintah mundur, membuat seluruh koloni monster tersebut berbalik arah dan kembali ke dalam kabut pegunungan. Berkat kegigihan, kedisiplinan, serta kerjasama epik di hari itu, benteng wilayah barat laut berhasil diselamatkan dari kehancuran. What God made those things. Atas kontribusi tempur mereka yang sangat membantu, William dan Tovar diundang langsung ke ruang utama untuk menerima pujian dan rasa terima kasih yang mendalam dari Jenderal Shao. Sebagai bentuk penghormatan militer atas keberanian mereka di medan laga, sang jenderal resmi mencabut status mereka sebagai tawanan perang dan mengizinkan mereka tinggal di barak utama sebagai bagian dari prajurit resmi Orde Tanpa Nama. Pada malam harinya, kegelapan benteng membawa sebuah pertemuan rahasia. Ketika Ballard, sang tawanan Eropa senior, kembali menemui William dan Tovar untuk membuka tabir masa lalunya. Dia menceritakan bagaimana dirinya bisa terjebak dan ditawan selama 25 tahun di dalam benteng tersebut. Di mana fakta mengejutkan terungkap bahwa Ballard dulunya juga merupakan seorang tentara bayaran yang memiliki misi persis seperti mereka, yaitu menyusup demi mencuri formula bubuk mesiu. Dan dari pertemuan inilah, mereka merencanakan aksi pelarian untuk bisa meloloskan diri dari tempat tersebut. He needs help getting out? Right. I bet you did. Namun, sebelum siasat pelarian dirancang, protokol Ordo memaksa kedua tentara barat ini untuk membersihkan diri secara total. Selama hidup di medan perang Eropa, William dan Tovar tidak pernah mempedulikan penampilan, apalagi higienitas diri mereka. Di momen perubahan penampilan inilah, untuk pertama kalinya, William dibuat takjub saat bercermin pada sebuah cermin perungu yang membuktikan kecanggihan teknologi metalurgi dinasti Song yang belum pernah dicapai oleh peradaban Eropa pada abad ke-11. Who are you? Take the powder and go home.
Keesokan harinya, transformasi drastis penampilan William dan Tovar disambut dengan pandangan hormat oleh seluruh garnisun. Pasukan Ordo Tanpa Nama menggelar jamuan besar dengan hidangan yang melimpah untuk menghormati kontribusi tempur mereka. Namun di tengah situasi perayaan itu, tensi militer kembali diuji. Seorang komandan bernama Chen sebagai perwira tinggi dari pasukan elang atau pasukan merah menyimpan rasa penasaran mendalam terhadap reputasi kemampuan memanah William. Maka demi meyakinkan seluruh Ordo bahwa kedua orang asing ini adalah aset yang bisa diandalkan dalam pertahanan benteng, Jenderal Shaw secara langsung meminta William untuk mendemonstrasikan keahliannya. Dengan ketenangan serta skill konsentrasi yang dimilikinya, William melesatkan panahnya, mengeksekusi target bergerak yang mustahil dibidik dengan presisi, dan membuat rasa kagum dari seluruh perwira yang hadir. Malam berikutnya, fokus mereka kini beralih ke analisis sains. Sang ahli strategi Wang memanggil William dan Tovar ke laboratoriumnya untuk menginterogasi sebuah detail penting, yaitu sebuah batu magnet yang dibawa oleh Tovar dari gurun. Wang menyadari bahwa saat batu tersebut berada di dekat potongan tangan Tautei, jaringan sel makhluk itu mendadak lumpuh. Namun di saat analisis sains ini hampir menemukan titik terang, sebuah laporan darurat memotong keheningan ketika seorang prajurit melaporkan dengan panik bahwa seluruh petugas jaga di pos menara benteng sektor barat laut telah tewas secara misterius. About 20 centuries ago, Where are the Taotei now? Jenderal Shaw dan Komandan Lin Mei segera bergerak melakukan inspeksi ke tempat kejadian perkara. Di sana mereka menemukan kenyataan pahit ketika ternyata beberapa intelijen Tautei berhasil menyusup melewati celah parameter benteng. Tanpa menunggu bala bantuan, demi menjaga kerahasiaan situasi agar tidak memicu kepanikan massal, kedua perwira tinggi ini langsung terlibat dalam pertempuran jarak dekat yang brutal melawan makhluk penyusup tersebut. Dalam pergulatan hidup dan mati yang sangat cepat, seekor Tautei melompat dari sudut buta di belakang Jenderal Shaw. Menyadari posisi Komandan Lin terancam, Jenderal Shaw mengambil keputusan kesatria. Dia mendorong Jenderal Lin Mei menjauh, membiarkan dirinya sendiri terkena serangan fatal dari cakar monster tersebut, dan dalam kondisi sekarat di pangkuan pasukannya, Jenderal Shaw menyerahkan amanat terakhir berupa lencana komando tertinggi kepada Komandan Lin Mei, di mana perintah terakhir sang jenderal dilaksanakan dengan haru oleh seluruh Ordo sesaat sebelum sang panglima menghembuskan nafas terakhirnya. Malam itu, tembok besar Tiongkok diselimuti oleh duka yang teramat mendalam. Seluruh prajurit di benteng barat laut menggelar upacara kematian militer bagi sang panglima berdasarkan tradisi spiritual dan protokol kebudayaan dinasti Song. Mereka menerbangkan ribuan lampion menyala dari sepanjang garis benteng ke angkasa, merubah langit malam yang gelap menjadi lautan cahaya sebagai simbol penghormatan terakhir bagi jiwa sang jenderal yang telah gugur. Keesokan harinya, ketegangan politik masuk ke dalam benteng dengan kedatangan utusan khusus kekaisaran dari ibu kota Bianliang atau Kaifeng. Utusan ini membawa sebuah dokumen arsip militer kuno berusia 900 tahun untuk diserahkan kepada ahli strategi Wang. Dokumen berharga tersebut mencatat bahwa pada dinasti Han, koloni Tautei pernah berhasil menembus pertahanan luar dan menyerang gerbang istana. Namun, dokumen itu mencatat sebuah anomali. Ketika di depan gerbang, makhluk-makhluk tersebut mendadak diam terpaku dan kehilangan insting agresinya, membuat pasukan kekaisaran dapat dengan mudah membantai mereka. The beast's 900-year-old battle report believed the magnet makes the Taotie deaf, killed the Taotie so easily. Catatan historis ini mengkonfirmasi hipotesis jenius ahli strategi Wang, di mana ternyata radiasi energi dari batu magnet terbukti kuat mampu mengacaukan sinyal telepati dan memutuskan rantai komando dari Ratu Tautei.
Sebagai panglima tertinggi yang baru, Jenderal Lin Mei langsung memerintahkan Wang untuk membuktikan teori tersebut di lapangan. Disinilah peran William sebagai petarung berpengalaman diperlihatkan ketika dia secara spontan mengusulkan sebuah rencana beresiko tinggi, yaitu memancing dan menangkap satu ekor tautei hidup-hidup untuk dijadikan sebagai subjek eksperimen langsung. A spear that grabs, hook the bone. You know what that is. A water beast. Capture a tautei. See if it works. Rencana berani William langsung memicu benturan keras dengan Tofar. Di dalam barak, Tofar berargumen dengan amarah yang meluap-luap. Berdasarkan kesepakatan awal mereka sebagai tentara bayaran, momen kekacauan pertempuran seharusnya menjadi kesempatan emas bagi mereka untuk bisa merampok bubuk mesiu dan melarikan diri dari Tiongkok. William secara sepihak membatalkan rencana pelarian tersebut saat dia mengalami pergeseran moral setelah menyaksikan pengorbanan Jenderal Shaw. William menegaskan bahwa dia kini menolak menjadi pencuri egois dan memilih untuk bekerja sama dengan pasukan benteng demi melindungi kemanusiaan. Be missing, be a coward. We need to be free when the attack comes. How many chances do you think we will get? Fajar berikutnya tiba dengan kabut tebal yang menyelimuti lembah pegunungan dan menciptakan jarak pandang yang sangat terbatas. Kala itu, ahli strategi Wang telah meracik cairan sedatif tingkat tinggi yang dilapiskan pada setiap mata panah dan tombak harpun. Namun, di tengah keheningan kabut tersebut, koloni tautei secara tak terduga meluncurkan serangan mendadak. Kepanikan sempat menjalar di atas benteng, namun Jenderal Lin dengan sigap mengomandoi pasukan beruang untuk melepaskan tembakan harpun secara serentak. Salah satu tombak harpun berhasil menancap kuat di tubuh seekor tautei. Meskipun monster-monster lain berusaha memutuskan rantai baja tersebut menggunakan rahang mereka. Satu makhluk berhasil terkunci dan tertahan di lereng di bawah tembok. Melihat momentum ini terancam gagal, William mengambil keputusan nekat. Di antara rasa ragu dan keberanian yang ekstrim, dia melompat turun dari atas benteng menggunakan tali rantai demi melumpuhkan makhluk tersebut secara langsung di zona berbahaya. Melihat sahabatnya terancam mati di bawah tebing, Tofar tak bisa tinggal diam. Menekan ego dan rencana pelariannya, Tofar memilih untuk ikut melompat turun ke bawah tebing, mengayunkan kapaknya demi melindungi punggung William dari serangan makhluk lain yang mulai merayap melewati cincin api pertahanan. Dan pada saat itulah, William berhasil mengikat leher monster tersebut dengan rantai baja agar bisa ditarik ke atas benteng. I'm only saving you so I can kill you myself. So! Namun, jumlah tautei yang merangsek masuk ke area bawah tebing kian tak terkendali. Dalam kondisi terjepit, William melesatkan sebutir panah peluit ke angkasa sebagai sinyal darurat kepada Jenderal Lin. Dan merespon sinyal tersebut, pihak benteng untuk pertama kalinya melepaskan senjata pemusnah rahasia mereka, yaitu granat lempar yang ditenagai oleh bubuk mesiu. Ledakan hebat memecah keheningan lembah dan menghancurkan koloni monster dalam sekejap. Sayangnya, akibat jarak yang terlalu dekat, William terkena dampak gelombang kejut ledakan yang sangat besar, membuatnya terlempar dan pingsan di tempat. Beruntung, aksinya diselamatkan oleh seorang prajurit bernama Peng Yong, prajurit muda yang dahulu pernah diselamatkan oleh William, hingga dia pun berhasil menyeret tubuhnya masuk ke dalam benteng melalui pintu rahasia. Eksperimen tangkapan berhasil dilakukan. Satu tautei hidup kini terkunci di dalam kurungan besi. Kemenangan ini langsung dirusak oleh arogansi politik. Ketika utusan istana Bian Liang dengan keras kepala menyita makhluk tersebut untuk dibawa ke ibu kota sebagai hadiah bagi kaisar. Demi mengamankan ambisi politik jasanya sendiri, mengabaikan peringatan ahli strategi Wang tentang bahaya monster itu saat dibawa hidup-hidup ke area padat penduduk. Di malam yang sama, keretakan hubungan antara dua sahabat mencapai titik nadir di dalam barak logistik.
Tofar meluapkan seluruh kekecewaannya kepada William, menuduhnya telah mengkhianati persaudaraan mereka demi kehormatan semu di mata bangsa asing. William mencoba membela pergeseran ideologinya. Dia menegaskan bahwa selama hidupnya, mereka telah dibodohi untuk menumpahkan darah demi para penguasa Eropa yang serakah. Baginya, ambisi buta untuk memiliki bubuk mesiu hanyalah cermin dari keserakahan yang akan memicu peperangan tanpa akhir. Black powder's not going anywhere. But we can sing together how you saved the grateful Chinos. Di luar dinding benteng, sebuah kenyataan mengerikan ditemukan oleh ahli strategi Wang saat dia memeriksa retakan tanah. Melalui analisa intelijensi terbarunya, Wang menemukan sebuah lubang terowongan raksasa yang berhasil digali oleh koloni Tautei. Pada detik itu juga, seluruh jajaran komando menyadari kesalahan fatal mereka. Saat serangan masif di depan benteng selama ini hanyalah sebuah taktik pengalihan atau yang disebut diversionary tactic, di mana tujuan utama Ratu Tautei adalah menyusupkan pasukannya lewat bawah tanah langsung menuju jantung pertahanan kekaisaran, yaitu ibu kota Bianliang yang tidak memiliki kesiapan militer. 元帅，打通了，饕餮已突破长城。 Sementara markas besar semakin berada dalam situasi kepanikan, Ballard dan Tofar tetap pada pendirian egois mereka. Dengan memanfaatkan situasi yang kacau itu, mereka menyusup ke dalam gudang senjata bawah tanah untuk merampok puluhan kantong bubuk mesiu. Namun di saat yang sama, William yang berhasil memulihkan kesadarannya diam-diam membuntuti gerakan mereka. Sebuah pergerakan yang juga terpantau oleh Peng Yong, di mana di dalam gudang mesiu itu, konfrontasi fisik pecah di antara kedua sahabat tersebut. William menggunakan sisa kekuatannya untuk menahan langkah Tofar. Namun di tengah pertikaian itu, sebuah serangan mendadak dilakukan oleh Ballard dari arah belakang, yang membuat William jatuh tersungkur dan tak sadarkan diri. Kekacauan langsung merembet ke atas benteng saat fajar menyingsing. William yang baru saja tersadar dari pingsannya langsung diseret ke hadapan para petinggi militer dalam kondisi terbelenggu. Saat itu, dia diancam hukuman mati oleh Jenderal Lin Mei atas tuduhan konspirasi spionase dan rencana pencurian bubuk mesiu bersama komplotannya yang kini telah melarikan diri. I would kill you myself. If I was with them, why would I be here? I tried to stop. Namun, tepat di detik-detik krusial sebelum eksekusi dijatuhkan, Peng Yong, prajurit muda yang pernah diselamatkan nyawanya oleh William, maju ke depan dengan keberanian yang luar biasa. Peng Yong memberikan kesaksian di bawah sumpah militer bahwa dia melihat sendiri kejadian pada malam itu, di mana William justru bertaruh nyawa demi mencegah aksi pencurian yang dilakukan Tofar dan Ballard. Yang pada akhirnya kesaksian itu membuat Jenderal Lin kini mulai menyadari posisi William dan memutuskan untuk meringankan vonis dengan hanya dihukum kurungan di dalam sel isolasi. 派骑兵队把那2个盗贼抓回来。遵命。 Sementara itu, di hari yang sama, utusan istana yang arogan berhasil membawa makhluk Tautei hidup-hidup ke dalam istana kekaisaran Bianliang. Kaisar Renzong dan para pejabat kaisar yang hidup dalam kemewahan dibuat tercengang sekaligus kagum saat melihat monster tersebut dari balik jeruji besi. Mereka sama sekali tak menyadari bahwa tindakan membawa monster itu ke pusat pemerintahan adalah keputusan terbodoh yang pernah diambil, yang secara tidak sengaja mengundang ancaman kehancuran ke jantung ibu kota. 饕餮成祸以来，此发现最为。 Sementara itu di tempat lain, di luar batas wilayah tembok besar Tiongkok, takdir buruk mulai mengejar para pengkhianat. Tofar dan Ballard terus memacu kuda mereka ke arah barat menembus gurun antah berantah demi meninggalkan daratan Tiongkok menuju Eropa. Tapi watak serakah Ballard kembali muncul ketika dia didorong oleh ketamakan untuk memiliki seluruh bubuk mesiu curian tersebut sendirian. Saat itu, Ballard mengkhianati Tofar. Dia merampas perbekalannya dan meninggalkannya di tengah padang pasir. Namun sebuah karma instan terjadi padanya, karena tak lama setelah melarikan diri, Ballard langsung disergap oleh kelompok pasukan gunung barbar yang kejam.
Dalam pergulatan yang sangat kacau, salah satu senjata pasukan barbar memicu percikan api yang secara tak sengaja membakar karung bubuk mesiu yang dibawa oleh Ballard, dan inilah yang terjadi. Tofar yang melihat kepulan asap ledakan segera mendatangi lokasi kejadian untuk menjarah sisa logistik demi bertahan hidup. Namun sial baginya, ternyata pergerakannya telah terendus oleh unit patroli pasukan tanpa nama yang bergerak cepat untuk menangkapnya dan menyeretnya kembali ke dalam benteng sebagai seorang tawanan. Kembali ke markas pertahanan utama, situasi intelijen kini sudah berada di titik paling kritis. Analisis ahli strategi Wang mengonfirmasi bahwa koloni Taotai telah sepenuhnya melewati dasar benteng lewat jalur terowongan bawah tanah dan sedang bergerak dalam kecepatan penuh menuju ibu kota. Demi memotong waktu tempuh pasukan Taotai, Wang mengambil keputusan yang sangat ekstrim. Dia berniat untuk meluncurkan armada pasukan menggunakan teknologi eksperimental terbaru mereka, yaitu dengan menggunakan balon udara prototipe. Sayangnya, ilmu pengetahuan terkadang harus dibayar mahal oleh kegagalan. Bahan bakar yang bersumber dari reaksi bubuk mesiu mentah memicu suhu panas yang tidak stabil pada kantong udara. Dalam hitungan menit, sebagian besar balon udara itu terbakar hebat di angkasa, menjatuhkan puluhan prajurit dengan kondisi yang sangat mengenaskan, dan hanya beberapa balon, termasuk yang dipimpin langsung oleh Jenderal Lin Mei, yang berhasil bertahan menembus arus angin utara. Melihat armada utama telah berangkat menuju gerbang kematian, ahli strategi Wang memerintahkan untuk melepaskan William dari sel kurungan. Garis pertahanan benteng barat laut resmi dibubarkan karena perang kini telah berpindah ke jantung ibu kota mereka. Wang menyampaikan pesan terakhir dari Jenderal Lin Mei bahwasanya kini William bebas pergi sebagai pria yang merdeka dan diperbolehkan membawa logistik apapun yang dia butuhkan dari dalam benteng untuk kepulangannya. Namun disinilah kedewasaan moral William sebagai kesatria sejati kembali dipertontonkan. Ketika dia menolak memanfaatkan kebebasannya untuk kabur dan memutuskan untuk bergabung dalam pertempuran demi melindungi ibu kota. If I'm to join you, I'll need my bow. William segera menaiki sisa balon udara bersama Wang dan terbang menuju Bianliang demi menyambung nyawa di pertempuran final. Dan singkat cerita, ketika armada balon udara William tiba di atas langit ibu kota Bianliang, pemandangan di bawah mereka adalah visualisasi yang sangat mengerikan. Ketika jutaan koloni Taotai telah sampai lebih dulu dan berhasil menguasai kota, rumah-rumah penduduk hangus terbakar, jeritan histeris ribuan warga sipil menggema di jalanan, dan kepulan asap terlihat di setiap sudut ibu kota. Pasukan Jenderal Lin Mei yang mendarat darurat berkat prediksi arah angin utara langsung terjun ke tengah kepungan monster. Mereka bertempur di koridor-koridor kota yang padat, mengayunkan tombak dan pedang melawan gelombang Taotai yang kian agresif. Di saat yang sama, William dan ahli strategi Wang mendarat tepat waktu di area istana. Mereka langsung merangsek masuk dengan busur panah untuk menyelamatkan Jenderal Lin yang saat itu posisinya nyaris terbunuh oleh sergapan musuh. I set you free. Setelah berhasil mengamankan situasi, mereka bertiga bersama sisa pasukan mengunci diri di dalam komplek istana bagian dalam. Tanpa membuang waktu, ahli strategi Wang langsung melakukan rencana terakhirnya. Mereka akan memanfaatkan Taotai yang sebelumnya dikurung di istana, yang energinya telah dilemahkan secara konstan menggunakan radiasi batu magnet. Makhluk ini akan dijadikan umpan hidup atau decoy untuk membunuh sang ratu mereka. Wang memasangkan sabuk bom mesiu dengan daya ledak tinggi di tubuh monster tersebut, lalu memberinya umpan daging mentah agar dia segera berlari kembali ke barisan pasukannya untuk menyuapi sang ratu Taotai. And it will return to its queen. And the one we captured? We loaded up 成千上万的饕餮
就会降注无用。 Namun di saat yang sama, jalur kanal bawah tanah istana ternyata telah diendus oleh pasukan pengawal ratu. Saat mereka berusaha memantau pergerakan umpan, sekelompok Tautei penyusup melancarkan serangan mendadak di ruang sempit. Dalam kondisi kritis di mana nyawa Jenderal Lin terancam, prajurit muda Peng Yong melakukan aksi heroiknya ketika dia mengorbankan dirinya, menahan runtuhan pintu dan ledakan mesiu demi memberikan waktu bagi para atasannya untuk bisa naik ke menara tertinggi istana. Umpan daging berhasil lolos dan berlari menghampiri sang Ratu Tautei di tengah lapangan luas. Tapi sebelum William sempat membidikan panah apinya untuk memicu ledakan dari atas menara, koloni pengawal Tautei langsung membentuk barisan barikade di sekeliling ratu mereka, memblokir setiap lintasan anak panah. Menyadari rencana mereka yang terancam gagal, ahli strategi Wang mengambil langkah pengorbanan kedua ketika dia menolak mundur dan memilih mengorbankan dirinya bersama sisa amunisi di bawah menara demi bisa membuka celah bagi William dan Jenderal Lin Mei. Melihat menara istana mulai runtuh akibat gempuran telepati Ratu Tautei yang memerintahkan seluruh pasukannya memanjat dinding menara, Jenderal Lin Mei dan William mengambil keputusan paling nekat. Mereka mengikatkan diri pada seutas tali, lalu melompat terjun bebas dari puncak menara menembus kepungan Tautei. Di tengah momen inilah, William melemparkan batu magnet tepat ke arah lingkaran pertahanan perisai pengawal Tautei, yang seketika mengacaukan gelombang komunikasi biologis mereka dan membuka barikade pelindung. Di detik yang sama, dengan sisa satu anak panah terakhir yang dilapisi bubuk mesiu, William menarik tali busurnya dengan presisi di udara, melesatkan panah langsung menghantam tumpukan bom mesiu yang berada di dekat tubuh sang ratu. Hingga inilah yang terjadi. Ledakan raksasa itu berhasil menghancurkan tubuh sang Ratu Tautei hingga menjadi serpihan debu. Seketika itu juga, efek pemutusan gelombang telepati menjalar ke seluruh penjuru kota. Jutaan koloni Tautei yang tersisa di jalanan, di atas atap, dan di lereng gunung mendadak kaku seperti patung batu, sebelum akhirnya mereka mati secara massal berjatuhan di atas tanah. Kebisingan pertempuran berganti dengan keheningan. Jenderal Lin Mei dan William perlahan mendarat di atas puing-puing bangunan, berdiri tegak menatap kota yang berhasil mereka selamatkan dari ancaman kehancuran akibat monster misterius tersebut. 信任。 Singkat cerita, adegan kembali berpindah ke latar megah tembok besar Tiongkok di wilayah barat laut yang kini telah kembali damai. William kembali bertemu dengan Tofar yang sedang mendekam meratapi nasibnya akibat pengkhianatan dan pelariannya yang gagal. Namun, atas jasa kepahlawanannya yang tak ternilai dalam menyelamatkan ibu kota, Kaisar Renzong memberikan dua pilihan penghargaan tertinggi kepada William. Antara memilih sahabatnya Tofar untuk dibebaskan secara terhormat atau memilih bubuk mesiu berharga selangit untuk dibawa pulang sendirian ke Eropa. Dan dengan kedewasaan jiwa yang melampaui batas keserakahan harta, William tanpa ragu memilih untuk membebaskan Tofar dan melepaskan ambisinya terhadap bubuk mesiu. The horses are saddled and waiting. Best we ride before nightfall. Di bawah sinar matahari pagi yang hangat, William melangkah menuju gerbang luar benteng untuk mengucapkan salam perpisahan terakhir kepada Jenderal Lin Mei. Sosok wanita perkasa yang telah berhasil merubah ego serta cara pandangnya tentang arti sebuah kehormatan. Dengan pengawalan ketat dari barisan pasukan Ordo tanpa nama, William dan Tofar memacu kuda mereka melintasi perbatasan Tiongkok untuk kembali pulang menuju tanah asal mereka di Eropa sebagai pria sejati yang telah memenangkan pertempuran terbesar dalam sejarah umat manusia. Dan dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.